Itu kita sering lupa sama nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Jadi ukuran kita orang awam itu nganggapnya nikmat itu duit. Jadi kalau belum dapat duit belum dapat nikmat. Ya ke pasar langganan kagak jadi datang, misalnya ketipu sama orang, misalnya dompetnya dicolong atau jatuh, waduh rugi saya. Ya. Jadi seakan-akan nikmat itu hanya materi, hanya duit. Padahal kita bisa berangkat ke pasar itu nikmat dari Allah. Betapa banyak Bu orang yang punya duit nggak bisa berangkat ke pasar, orang sakit diimpus ya di rumah sakit, dimasukin ICU ya ke IGD, bisa nggak berangkat ke pasar? Nggak bisa. Dan pernah nggak Ibu waktu pas mau tidur minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan nanti pagi saya bisa ngeliat lagi? Pernah nggak minta kayak gitu? Kagak, langsung ngorok. Langsung ngorok ngepules. Kita nggak pernah tuh minta kayak gitu. Pernah nggak kita pas lagi tidur minta, ya Allah mudah-mudahan tangan saya bisa bergerak lagi, mudah-mudahan kaki saya bisa jalan lagi menuju pasar kagak sakit kagak keseleo ya. Nggak pernah tuh kita minta kayak begitu sama Allah ya kan? Ada nggak? Nggak ada di sini. Orang saya aja nggak pernah ya kan. Paling mantap doa aja tuh, Bismika Allahumma ahya bismika amu. Tapi pernah tuh kita minta satu persatu. Tapi aneh bin ajaibnya, ketika kita bangun mata bisa ngelihat, kuping bisa mendengar, hidung bisa mencium, mulut bisa berbicara, tangan kaki bisa bergerak. Tuh nggak pernah tuh kita minta, tapi Allah kasih tiap hari. Surah Yasin ya. Kalau sekarang Fadilah membaca surah Ar-Rahman. Nah, apa sih fadilahnya membaca surah Ar-Rahman? Rawahu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Ada yang baca Tirmizi, ada yang baca Tarmizi, sama aja ya. Memang kalau bahasa untuk nama-nama ulama suka terjadi khilafiyah ya, perbedaan. Ini fadilahnya sebetulnya banyak Bapak Ibu ya, cuman ini sedikit aja biar kitabnya nggak penuh. Sama kayak Yasin kemarin, fadilahnya sebetulnya masih banyak, cuman saya ambil yang antaranya doang beberapa. An Jabir diriwayatkan dari sahabat Jabir ibni Abdillah, yaitu Jabir bin Abdullah. Kharaja keluar, suatu ketika keluar. Siapa yang keluar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ashabihi, kepada para sahabatnya, maksudnya menjumpai, menemui para sahabat. Faqara'a, lalu kemudian membaca beliau, alaihim, di depan mereka, maksudnya kepada para sahabat, surat Ar-Rahmani, yaitu surah Ar-Rahman. Dibacain sama Rasulullah min awaliha, dari awalnya ya, Ar-Rahman allamal Quran, dan seterusnya, ila akhiriha, sampai akhirnya ayat ya, sampai Dzul Jalali wal Ikram. Fasakatu, maka mereka pun terdiam, para sahabat terdiam tuh Bu. Faqala, maka berkata Nabi, laqad qara'tuha, sungguh telah aku baca dia. Kata Nabi ya, maksudnya membaca surah Ar-Rahman ala jinni, kepada bangsa jin ya, ketika Nabi Muhammad mengislamkan satu kampung yang isinya jin semua. Nah, kalau Ibu pernah umroh atau haji ngelewatin tuh masjid jin ya, tapi sekarang ditutup, nggak boleh karena orang Indonesia suka selfie, nah, suka nyoret ya. Nah, dulu masih boleh tuh dilewatin.
Nah ini Rasul dulu pernah bacain surah Ar-Rahman ya kepada bangsa jin, Lailatul Jinni, pada malam pertemuan bangsa jin, yang mereka kemudian akhirnya memasuk Islam ya, karena jin juga ada yang kafir ya Bu. Fakanu, maka mereka itu semua ya, mereka merespon ya, mereka itu bahasa kita ngerentek hatinya ketika Rasul bacain surah Ar-Rahman. Ahsana mardudan, lebih baik ya meresponnya minkum, daripada kalian. Maksudnya ketika jin itu pada dibacakan, mereka itu terenyuh gitu. Beda sama sahabat Nabi, ketika sahabat Nabi dibacain surah Ar-Rahman. Tentunya ini sahabat Nabi yang bukan klasemen atas ya Bu, bukan level atas, bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena sahabat Nabi juga ada level-levelnya. Ini sahabat-sahabat yang biasa aja. Makanya kata Nabi, aneh banget kamu nggak ada responnya, diem aja dibacain surah Ar-Rahman. Padahal kata Nabi, ketika saya bacain kepada bangsa jin, itu responnya lebih bagus. Kuntu, adapun aku, kata Kanjeng Nabi, kullama ataitu, saat aku membaca ala qaulihi, tentang firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu banyak banget tuh di surat Ar-Rahman ya. Nah, itu maka qalu, mereka menjawab, ini bangsa jin jawab ketika Rasul baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dijawab sama bangsa jin, la bi syai'im min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Nah ini makanya ada kesunahan setelah membaca surah Ar-Rahman, baca lafaz yang diucapkan sama bangsa jin ini. La bi syai'in, tidak ada sesuatu pun, min ni'amika, dari nikmat-nikmat engkau ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, nukadzibu, yang kami dustakan, falakal hamdu, maka milik engkau lah ya Allah segala pujian. Karena lafaz fabi ayyi ala rabbikum tukadziban itu pertanyaan sindiran Bu sebetulnya kepada kita ya, makanya banyak banget di Ar-Rahman tuh. Nah itu kalau diartiin fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, itu yang sering Ibu dengar tuh. Maka dengan apa atau nikmat apa yang lagi kamu dustakan? Nah, itu gampangnya bahasa terjemah bebasnya gitu. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi? Nikmat yang bagaimana? Nikmat yang seperti apa yang kamu dustakan? Dan itu diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman ya. Itu kita maaf bahasa kasarnya sering lupa sama nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Jadi ya lagi-lagi sering saya sampaikan, ukuran kita orang awam itu nganggapnya nikmat itu duit. Jadi kalau belum dapat duit, belum dapat nikmat. Wah itu jeleknya kita. Ya ke pasar langganan kagak jadi datang, waduh rugi saya ya. Ke pasar misalnya ketipu sama orang, waduh saya rugi ini ya. Ke pasar misalnya dompetnya dicolong atau jatuh, waduh ini saya kecewa nih. Jadi seakan-akan nikmat itu hanya materi, hanya duit. Itu jeleknya kita orang awam. Padahal kita bisa berangkat ke pasar, itu nikmat dari Allah. Betapa banyak Bu orang yang punya duit nggak bisa berangkat ke pasar, orang sakit diimpus ya di rumah sakit, dimasukin ICU ya, dimasukin ke IGD, bisa nggak berangkat ke pasar? Nggak bisa. Dan nikmat itu ya mohon maaf yang kecil-kecil kayak begitu yang sering kita dustakan. Padahal Allah itu memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita pinta. Jadi nggak usah khawatir, orang yang nggak kita pinta aja Allah kasih, apalagi yang kita pinta gitu. Jadi jangan sampai kita seuzon sama Allah. Ya Allah saya kok doa nggak dikabul-kabulin. Kan suka tuh mohon maaf ya, yang imannya rada-rada tipis. Nah, ya Allah saya doa begini kok nggak pernah dikabulin. Sebetulnya bukan nggak dikabulin. Ya, orang nikmat yang Allah kasih pada kita aja belum banyak yang disyukurin. Sebetulnya nggak pakai dipinta Allah pasti ngasih Bu. Dulu saya nyontohin gampangnya,
Pernah nggak ibu waktu pas mau tidur minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan nanti pagi saya bisa ngeliat lagi? Pernah nggak minta kayak gitu? Kagak, langsung ngorok ngepules, nyetel TV, kadang nih TV-nya nontonin orang, ya kan. Kita nggak pernah tuh minta kayak gitu, ya kan. Pernah nggak kita pas lagi tidur minta, ya Allah mudah-mudahan tangan saya bisa bergerak lagi biar besok bisa motong-motong ayam, nah, dagang ke pasar. Ya Allah mudah-mudahan kaki saya bisa jalan lagi menuju pasar kagak sakit, kagak keseleo. Ya, nggak pernah tuh kita minta kayak begitu sama Allah, ya kan? Pernah nggak? Ada nggak? Nggak ada di sini. Orang saya aja nggak pernah, ya kan? Paling mantap doa aja tuh. Bismika Allahumma ahya bismika amu. Tapi nggak pernah tuh kita minta satu persatu supaya mata kita bisa ngelihat lagi, hidung kita bisa mencium lagi, mulut kita bisa merasakan lagi, ya, kuping kita bisa mendengar lagi, tangan kita bisa menggenggam lagi, kaki kita bisa melangkah lagi. Nggak pernah kita minta. Tapi aneh bin ajaibnya, ketika kita bangun mata bisa ngelihat, kuping bisa mendengar, hidung bisa mencium, mulut bisa berbicara, tangan kaki bisa bergerak. Tuh, nggak pernah tuh kita minta, tapi Allah kasih tiap hari. Coba ibu bayangin deh, pasti ngeri ntar. Ya, ibu mau tidur nih, ibu bayangin, seandainya nanti pagi tangan saya nggak bisa bergerak, itu pasti serem bu, serem itu. Bayangin kalau pas tidur, ya Allah gimana ya kalau saya nanti pagi mata saya tahu-tahu nggak bisa ngelihat, itu serem itu, ya. Maka bayangin aja kita kagak berani itu, ya kan. Nah tapi kita nggak pernah minta tuh, jeleknya kita di situ, nggak pernah minta supaya mata kita tetap bisa ngelihat. Padahal betapa hebatnya, dahsyatnya ketika Allah cabut nikmat mata itu, Allah cabut nikmat penciuman kita, Allah cabut nikmat gerak-gerik kita, tangan kita, kaki kita, dan tanpa dipinta Allah berikan itu pada kita. Tuh, kurang baik gak Allah? Baik banget, ya. Tapi pikiran kita, otak kita duit, ya. Bangun tidur langsung nyari HP, langganan pesen berapa nih? Mau tahu aja pas saat iya tahu lah, iya kan? Boro-boro ngucap alhamdulillah, syukur-syukur doa. Masa kalau sama anak kecil aja saya ajarin di rumah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi, maha suci bagi engkau ya Allah, zat ahyana yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadamu lah ya Allah kami kembali. Itu rasa syukur kita, karena ketika kita tidur bu, itu mati kecil, mati sogir, ya. Mati bukan dalam artian mati nggak bisa bergerak, ya. Yang mati itu adalah ruh-ruh kecil kita. Kemarin sempat saya bahas ya, dalam badan kita, dalam jiwa kita ada ruh-ruh kecil. Yang paling besar namanya ruhul hayat, ruh kehidupan. Nah ruh-ruh kecil itu pergi, ya, kemana-mana, tapi ruhul hayat tetap di dalam jiwa kita, ya. Ruh kecil kita, otak, tangan, kaki, ya, jantung, itu pergi semua bu, melalang buana. Ada yang ke Afrika, ada yang ke Eropa, ada yang pulang kampung Sukoharjo, nah, iya, macam-macam. Nah pas bangun ruhul hayat ngasih komando. Ruhul hayat, ruh yang terbesar dalam jiwa kita, ngasih komando, pulang. Ya, kalau bahasa Didi Kempot, gang baliosri gitu. Balik satu persatu, ya, masuk ke dalam badan kita. Mata kemudian ngelihat, kuping kemudian mendengar, itu roh kita masuk lagi, perlahan-lahan menyatu dengan ruhul hayat. Nah itu yang disebut dengan mati sogir, ya, mati yang kecil. Nah, tapi kalau mati yang besar ya berarti ruhul hayatnya diangkat, dicabut. Nah balik lagi, segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita, ya, segala anugerah yang Allah berikan pada kita, justru seringkali mohon maaf membuat kita malah jauh dari Allah.
nggak dapat pesanan, nggak dapat langganan ngecewain, langganan nipu, ya duit hilang macem-macem, seakan-akan menghilangkan semua nikmat yang Allah berikan yang jauh lebih besar daripada duit yang kita kehilangan tadi. Kehilangan langganan misalnya, ditipu langganan, duit jatuh, dicopet, itu besarnya berapa sih Bu? Emang sampai 1 miliar? Kan kagak, ya kan? Paling puluhan ribu, ratusan ribu, taruhlah jutaan, mentok-mentok jutaan. Bandingkan ketika kita bangun, mata nggak bisa ngelihat, kaki kita nggak bisa berlangkah, tangan nggak bisa bergerak. Bayangin anak kita panik, wah ibu kenapa nih, mama kenapa? Dibawa ke rumah sakit, masuk ICU, masuk IGD, keluarnya berapa juta? Jutaan, puluhan juta, ya nggak? Makanya kalau kehilangan duit, nah ini tips nih, ya, atau dibohongin langganan kayak, atau rugi kayak, atau ayam mahal kayak, ya, nggak balik modal kayak, macem-macem ya. Nah, mikirnya ke situ positif, ya, jangan sampai seuzon sama Allah, ya. Jadi kita mikir ya Allah ini mah nggak ada seberapa ini, ya, cuma dibohongin langganan gitu dong, paling berapa ratus ribu, besok juga balik, ya, besok juga untung lagi kan begitu. Masa dibohongin tiap hari kan enggak juga. Bodoh kalau dibohongin tiap hari mah. Ya sekali dua kali wajar. Lah kan untungnya kan lebih banyak daripada dibohonginnya. Kan gitu. Ruginya cuma sekali dua kali, untungnya lebih banyak. Lu biarin aja. Iya, banyakin syukur. Alhamdulillah ya Allah, saya cuman dibohongin, tapi nggak engkau angkat nikmat dari badan saya. Kita nggak bisa bayangin Bu, kalau seandainya kita pegang duit, tapi duitnya nggak bisa kita nikmatin. Sebetulnya usia saja, dari ibu masih kecil ya, kita dewasa, balik, terus menikah, punya anak, punya cucu, itu aja sebetulnya udah gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk banyak bersyukur. Kenapa? Karena orang makin tua kan nikmatnya dikurangin Bu. Iya. Dulu ibu masih ABG umur 20, 25, doyan ngaca. Pasti saya yakin doyan ngaca. Ya kan, pakai minyak wangi, ya, orang aring, fanbo, macem-macem. Apalagi yang ditaksir. Nah, iya, apalagi yang ditaksir. Nah, iya. Tiap sore nungguin depan rumah, yang bisa nulis pakai surat. Zaman dulu kan pakai surat masih, ya kan. Yang jauh pakai kartu pos, beli perangko, ada yang 1000 bela-belain. Tapi kan nikmat itu lama-lama habis. Sekarang mohon maaf ya, paling ibu ngaca cuman mantesin baju doang. Wah, udah pantas baju jalan. Nggak kayak dulu lagi. Dulu mah make up sampai menor, ya kan? Sampai suami bingung nih mau main topeng monyet di mana. Nah iya, makanya berarti nikmatnya sudah dikurangi. Ibu belinya duit banyak, ratusan ribu, bisa beli daging. Tapi apa tiap hari makan daging? Kagak, orang giginya udah habis. Ya kan, makan yang tahu, ya kan? yang empuk-empuk. Nah berarti kan harus rumongso kan gitu, harus ngerasa bahwa diri kita makin lama makin dikurangin. Cuman, nah ada cumannya, nafsu itu Bu nggak berkurang Bu, ya. Jiwa bisa berkurang, kemampuan kita bisa berkurang, tenaga bisa berkurang, umur apalagi, ya, kesehatan kita juga berkurang. Tapi nafsu itu nggak ada kurangnya. Dari sejak diciptakan kita akil balik, ya, nafsu itu semakin membesar sampai kita mati. Makanya nanti diantara yang disidang dari jiwa kita adalah ketika kita menuruti hawa nafsu. Ya, tadi makanya saya sampaikan hawa nafsu kita tuh nggak bakal berkurang, dan disitulah setan ngebisikin kita. Pengen lebih, ya, udah punya duit banyak masih aja kurang. Ya namanya manusia begitu. Dulu belum punya sepeda, ya kan, pengen punya sepeda. Udah punya sepeda, pengen punya motor. Udah punya motor, pengen punya mobil. 1, 2, 3, kalau bisa 10. Kalau pesawat dijual gak dibeli itu pesawat. Itu nafsu begitu. Ya. Nah, balik lagi ke tadi. Seringkali kenikmatan yang Allah berikan pada kita itu melupakan kita, melalaikan kita dari Allah. Yang seharusnya anugerah dari Allah, kemuliaan dari Allah. Dalam hal ini misalnya yang contoh kecil, kesehatan aja. Itu kita baktikan kepada Allah. Ya, sehatnya kita pakai buat sholat, sehatnya kita pakai buat ngaji, kita pakai buat puasa, kita pakai buat sedekah dan sebagainya. Justru mohon maaf, kesehatan itu kita pakai buat bermaksiat pada Allah.
Mulut yang harusnya dipakai buat ngaji, baca Quran, kita pakai buat ngomongin orang. Ngomongin orang yang lebih banyak daripada baca Quran. Kuping kita yang harusnya dipakai dengerin nih, buat dengerin mau'izoh hasanah, dengerin nasihat-nasihat ulama, ya dengerin bacaan Quran, tilawah, murattal dan sebagainya. Kok lebih senang kuping kita pakai buat dengerin jelekin orang, dengerin fitnah-fitnah kepada orang. Mata kita yang harusnya sering kita pakai buat tulisan-tulisan Quran, ya kita pakai nih buat belajar. Mata kita berarti manfaat, tapi sering kita pakai buat ngelihat yang bukan yang maaf ya di jalan Allah, ya misalnya orang yang buka aurat, ya orang yang maksiat dan sebagainya. Dan lucunya ya lagi-lagi ini buat kita introspeksi diri, kita lebih nyaman, lebih seneng sama yang kayak begitu. Harusnya ya seenggaknya minimal istighfar ya, astagfirullah. Kenapa kok mulut saya lebih enteng ketika ngomongin orang daripada pas baca Quran? Kenapa kok kuping saya lebih enteng ketika dengerin fitnah orang, ngejelekin orang daripada dengerin ceramah? Kok kenapa mata saya lebih enak ngelihat sesuatu yang maksiat daripada ngelihat sesuatu yang berpahala, yang ibadah? Itu harusnya kita banyak istighfar Bu di situ. Makanya ulama-ulama itu ya ketika mereka keluar rumah, baru keluar rumah aja itu istighfarnya nggak 1-2 Bu, bisa sampai 70 sampai 100 kali baru jalan. Kalau ulama-ulama zaman dulu, ulama-ulama torekoh, ulama-ulama tauhid ya, ulama-ulama tasawuf, ini baru keluar rumah itu istighfar dulu 70 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena baru keluar rumah aja udah banyak hal yang bisa membuat dia lupa sama Allah. Iya kan? Astagfirullah, astagfirullah sampai 70 kali sampai 100 kali baru dia jalan. Ini cuma contoh doang, cerita, nggak usah dipraktekin. Dari ibu gitu lagi mau dagang, kata Pak Ustadz istighfar dulu, ya kesuwen ya, langganannya selalu nungguin, iya kawanan. Ini contoh cerita doang, ya sampai segitunya loh. Ya ulama-ulama tasawuf menjaga dirinya. Pulang ke rumah juga begitu. Pulang ke rumah sebelum masuk istighfar lagi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru kemudian masuk rumah. Sampai segitunya untuk ngejaga dirinya. Mohon maaf ya, dari hal-hal yang kita lakukan tadi ya. Nafsu-nafsu yang kita ikuti tadi, kejahatan-kejahatan, kedurhakaan, dosa-dosa yang kita turutin itu ya. Makanya mohon maaf, saya sering sampai bingung kalau ada orang tua yang usianya udah tua lah, udah mama ya, udah nenek-nenek, udah 40, 50 masih nurutin dunianya aja. Suka bingung saya juga gitu. Mumpung masih hidup Ustaz. Nah, mumpung masih hidup. Ya kalau seandainya ibu berjuang untuk duniawi, untuk bekal ibadah, nggak apa-apa, bagus. Ya saya sering nyampein kok, bapak-bapak juga gitu. Saya bilang bapak-bapak yang kerja harus semangat, ibu-ibu yang kerja juga harus semangat, harus punya duit banyak. Jangan jadi orang miskin, gak enak. Tapi ada tapinya, pakai buat bekal ibadah gitu. Ingat, di harta kita itu nggak mutlak semuanya harta kita. Ada harta orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Ada harta anak yatim, ada orang miskin, ada hartanya musola, ada hartanya masjid, ada hartanya ustadz, termasuk itu. Ada hartanya madrasah, lah iya, ada hartanya pengajian. Cuman kebetulan Allah titipin kepada kita, karena kita rajin ibadah, dikasih titipan sama Allah, dipercayain, diamanahin. Nih buat anak yatim saya titipin sama kamu, nih buat musola masjid di samping kanan kiri kamu saya titipin sama kamu. Nah orang kalau dititipin amanah Bu, terus amanahnya dijalankan, Allah percaya, dan itu nanti akan ditambah sama Allah. Ibu nggak usah minta, karena berarti bisa dipercaya. Ini saya kasih tipsnya biar jadi orang kaya ya. Nah kalau pengen dapat rezeki lebih dari Allah, amanah yang Allah berikan pada kita itu sampein, jalanin, tanggung jawab dengan benar. Tapi kalau kita pelit, itu bukannya makin nambah hartanya, bener deh, bukan malah makin banyak duitnya, justru makin berkurang. Iya, makin dikurangi. Kenapa? Karena Allah nggak percaya sama kita. Orang dititipin duit dimakan sendiri, dan nggak bagus buat diri kita, nggak bagus, jadi penyakit ya, jadi ya malapetaka, jadi bencana, jadi cacat, jadi ujian, jadi aib, macam-macam. Nah makanya ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada bangsa jin,
ya, kemudian dibacain surah Ar-Rahman. Nah, mereka itu mengatakan, ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada satupun nikmat yang kau berikan kepada kami yang kami dustakan. Karena itu pertanyaan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang bagaimana lagi, nikmat yang seperti apa, nikmat yang mana yang telah kamu dustakan. Makanya dijawab sama bangsa jin itu, nggak ada ya Allah. Nah makanya tadi saya sampaikan, kalau ibu selesai baca surah Ar-Rahman, ya disunahkan membaca lafaz ini, la bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzibuka falakal hamdu. Ya sunahnya baca kayak gitu. Kalau nggak hafal ya tulis aja, tulis di kertas terus selipin di surah Ar-Rahman, baik mau sendiri pun ataupun rame-rame. Ya jadi baca sendiri ya baca, kalau pas baca rame-rame pun kalau bisa dibaca. Saya sendiri kalau pas lagi ngaji bareng-bareng itu saya baca, tapi saya baca sendiri. Ya selesai saya baca sendiri. Nah itu tujuannya tadi supaya kita meyakinkan diri kita ya bahwa kita berusaha semaksimal mungkin untuk enggak berdusta pada Allah, untuk enggak melewati nikmat-nikmat Allah tadi. Ya, walaupun secara faktanya mohon maaf kita seringkali lalai dengan nikmat Allah tadi ya, tapi setidaknya ada ikrar dari diri kita. Ya, ada satu keyakinan, ada satu kepastian kepada Allah. Sama kayak kita syahadat, Bu. Ya, ketika ibu syahadat setiap sholat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap sholat loh dibaca ketika tasyahud awal, tasyahud akhir. Tapi kan secara fakta ya, syahadat itu kan berarti kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti nggak ada yang lebih penting selain Allah. Tapi faktanya, mohon maaf, faktanya kan kadang-kadang duit lebih penting dari Allah. Yang tadi saya sampaikan, secara real ya, secara benernya fenomena kita di lapangan, kita kerja, kita dagang, kita ngurus rumah ya, bersama suami, bersama anak, bersama cucu, seringkali kita itu lupa sama Allah gara-gara duit. Padahal ngakunya asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang penting siapa? Allah. Berarti duit penting nggak? Ya, iya, aslinya duit kagak penting, tapi karena kita otak kita tadi kebawa nafsu, akhirnya mikir duit itu jadi penting. Gitu. Jadi bukan berarti tadi saya sampaikan, bukan berarti kita nggak boleh nyari duit, ya tetap, tapi Allahnya diutamain. Kemarin kalau yang ngaji malam Sabtu ya, kemarin saya sempat bilang kepada bapak-bapak sama ibu-ibu juga, ya gimana sih maksudnya, artinya kita tetap mentingin Allah ya di atas kepentingan duniawi kita. Jadikan semua aktivitas kita itu sebagai absen aja, sebagai daftar tunggu aja ya. Jadi kalau ibu sekarang nih asar ya, sambil nungguin maghrib kita ngaji. Jadi tetap tujuannya sholat maghrib ya. Nanti habis sholat maghrib ibu mungkin buka HP ya, atau ngelayanin dagang kalau yang dagang, atau ngelayanin suami minta bikinin teh, kopi dan macam-macam. Itu sambil nunggu isya. Nah nanti habis isya kan sholat subuh, sambil nunggu subuh istirahat tidur. Nah maka tidurnya ibu nanti itu nilainya adalah ibadah, nilainya adalah pahala. Kenapa? Karena tidurnya itu dipakai buat istirahat nunggu subuh. Jadi tidurnya nggak bernilai 0. Tapi kalau kita nggak niatin, ya tidurnya ya cuma tidur begitu aja udah, pules gitu ya, ya tambah ngorok kadang-kadang. Ya udah cuman begitu aja, bangun subuh udah selesai sholat subuh, tapi nggak ada nilai plus. Nah, iya, makanya dari sekarang niatin. Nanti seandainya ibu malam, ya Allah, saya nanti niat untuk bangun sholat subuh supaya saya sehat, supaya saya energik lagi, mudah-mudahan saya bisa tidur dengan pulas. Nah tidurnya itu ibadah, Bu, sampai subuh. Bayangin tidur yang paling enak tuh nilainya ibadah. Bangun subuh, nah berarti habis subuh nanti ada sholat zuhur. Sambil nunggu sholat zuhur ibu dagang, nyari duit, ngejemput rezeki dari Allah. Maka ngejemput rezekinya itu, dagangnya itu nilainya pahala, karena dipakai sampingan buat sambil nunggu sholat zuhur. Begitu seterusnya, jangan dibalik ya, jangan dibalik. Kalau misalnya kita sholat zuhur ya,
terus ke asar tidur, mumpung belum asar. Jadi mumpung belum asar, bukannya kita persiapan untuk nunggu sholat asar. Tidur nggak apa-apa tidur, tapi niatinnya tadi seperti itu. Ya Allah, nanti sholat asar saya bangun. Sekarang saya mau istirahat dulu karena pulang pasar. Saya udah sholat zuhur, ya Allah. Bangunkan saya untuk bisa melaksanakan sholat asar dalam keadaan sehat. Lagi-lagi tuh tidurnya ibadah. Terus begitu maghrib, isya, subuh itu full. Ya, makanya ada nanti di akhirat ketika ada orang yang dia dihadapkan sama Allah, catatan amalnya itu dalam kitab Al-Majalis Susaniyah disebutin, dia nggak merasa melakukan pahala-pahala itu, tapi di catatan amalnya Bu, itu ada di kitab catatan amalnya ada pahala haji, padahal dia kagak haji. Ada pahala sedekah pada anak yatim, orang miskin, masjid, musola, madrasah, pengajian, ustadz, macam-macam, padahal dia nggak pernah lakuin itu. Ketika ditanya dia nih orang sama malaikat, tahu nggak kamu dapat dari mana tuh pahala? Saya nggak tahu malaikat, karena saya orang miskin, saya nggak punya apa-apa, saya terbatas, buat makan aja susah, apalagi melakukan ibadah yang kayak begitu, sedekah, pergi haji, itu kan butuh duit semua. Apa kata malaikat? Coba kamu tanya pada Allah. Maka kemudian orang itu menghadap pada Allah sambil tertunduk, malu ya, karena merasa nggak melakukan itu ibadah. Ya Allah, ini kenapa saya punya ibadah kayak gini? Ada pahala haji, pahala sedekah, pahala infak, yang semuanya butuh duit. Padahal saya nggak punya ya Allah, dan saya nggak melakukan ini. Saya malu kok ada di catatan amal saya ya Allah. Apa kata Allah? Itu yang kamu lakukan di dunia ketika kamu niatin untuk ibadah. Jadi dia punya niatan Bu, waktu dia di dunia itu, ya Allah saya pengen kerja supaya saya nanti bisa ngumpulin duit pergi haji. Ya Allah saya kerja supaya saya bisa ngumpulin duit untuk berangkat umroh. Saya pengen kerja supaya saya punya duit nanti bisa saya kasih kepada fakir miskin. Cuman kan masalah takdir kan Allah yang mutusin. Ya dilalahnya Allah mutusin, dia gak dapat untung, cukup cuman buat makan sehari-hari. Tapi nggak, karena nggak dapat dan dia nggak bisa menghasilkan, ya bisa melakukan ibadah-ibadah yang jadi niat tadi dia itu, nggak kemudian dihapus jadi nol, enggak, tetap Allah catat. Dicatat orang tadi punya pahala haji, punya pahala sedekah, punya pahala infak berdasarkan niatnya. Makanya jangan sepelein masalah niat. Ya, ketika kita punya niat bagus, lakukan dengan baik, walaupun seandainya kita nggak kesampaian, insya Allah nggak usah khawatir. Ya, niat kita sudah mendapatkan keredoan dari Allah, dan pahalanya bukan lagi pahala niat, tapi pahala ibadah yang sudah kita niatkan. Jadi kalau ibu niat berangkat haji sekalipun nggak sampai nggak kesampaian haji ya, tapi karena udah niat haji, udah daftar, udah ngumpulin duit, kok dilalanya umur kagak sampai, nggak usah khawatir. Nah, pahala yang didapat bukan pahala niat, tapi pahala haji. Ibu pengen ngasihnya anak yatim, ya ternyata duitnya hilang, nggak usah khawatir, nggak hilang tuh pahalanya. Duit boleh hilang, tapi pahala nggak hilang, tetap dicatat sama Allah. Pahala kita memberikan santunan pada anak ya yatim. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi